Preparing of the first campaign, we didn't even train. The boys came in, and the next day we had to play. So the things that we mentioned. Mantap. Sangat sempurna. Tepat malam ini. Yes, alhamdulillah. Publik tanah air makin girang. Mantap. Sangat sempurna. Tepat malam ini. Yes, alhamdulillah. Publik tanah air makin girang. Klasemen Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Grup C berubah. FIFA dan AFC sepakat hukum berat Australia. Australia dan Jepang dinyatakan main mata. Skuad Garuda naik ke posisi 2 klasemen. Dan dinyatakan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tak perlu repot-repot kalahkan Jepang. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, kemenangan melawan Jepang bakal jadi momen berharga, ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak. Tim nasional Indonesia siap menghadapi pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan lawan kuat yaitu Jepang. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Selasa, 10 Juni 2025. Sebelumnya, tim Garuda berhasil menaklukkan Cina dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan terakhir mereka. Sementara itu, Jepang harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1. Menariknya, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, memilih untuk tidak menurunkan para pemain terbaiknya di laga ini karena timnya sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kebijakan rotasi besar ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meraih hasil positif di kandang lawan. Walaupun begitu, kemenangan bukan perkara mudah karena Jepang tetap merupakan salah satu tim kuat di Asia. Namun, jika Garuda berhasil mengalahkan Samurai Biru, dampaknya sangat signifikan bagi peringkat FIFA Indonesia. Setelah kemenangan atas Cina, posisi Indonesia naik ke peringkat 116 dunia menurut Football Ranking. Hal ini karena Indonesia bertanding melawan lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi. Jika Indonesia mampu menaklukkan Jepang, poin FIFA yang didapatkan akan bertambah sekitar 21,58, sehingga total poin timnas mencapai 11793 dan menempatkan Indonesia di posisi ke-110 dunia. Posisi ini hanya satu tingkat di bawah Vietnam yang berada di peringkat 109. Apabila pertandingan berakhir imbang, Indonesia akan mendapat tambahan 908 poin, menjadikan total 116705 poin. Namun, jika kalah, Indonesia akan kehilangan pukul 342 poin, turun ke 115455 poin. Dengan begitu, Timnas Indonesia tentu akan membawa motivasi tinggi untuk menang. Laga ini juga menjadi ujian mental sekaligus evaluasi jelang tampil di Piala Dunia yang pastinya lebih menantang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan melihat performa terakhir Timnas Indonesia versus Cina kemarin, apakah kalian yakin Timnas Indonesia sudah layak ke Piala Dunia 2026? Dan apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan raksasa Asia Jepang? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi ayam-ayaman Timnas Jepang? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman.
Situasi timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat menarik dan penuh tantangan. Jepang yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia diprediksi tidak akan menurunkan pemain terbaiknya, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mencuri kemenangan yang berharga. Kemenangan atas Jepang bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga akan berdampak besar pada peringkat FIFA Timnas Indonesia yang bisa naik signifikan, mendekati posisi Vietnam. Lebih lanjut, namun, menghadapi Jepang tetap bukan hal mudah karena mereka masih punya kualitas dan pengalaman yang jauh lebih matang di kancah internasional. Indonesia harus mempersiapkan mental dan strategi matang, terutama mengingat lawan-lawan berikutnya di putaran keempat kualifikasi dipastikan lebih berat. Ini jadi ujian penting untuk perkembangan tim dan mental para pemain. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kemajuan timnas Indonesia dan sekaligus memotivasi skuad Garuda agar terus meningkatkan kualitas mereka. Jika bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kemenangan atas Jepang akan menjadi catatan manis sekaligus bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap langkah di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita punya semangat juang yang tak pernah padam. Lawan sebesar Jepang mungkin terlihat menakutkan, tapi jangan lupa, kekuatan sejati ada pada tekad dan kerja keras kalian. Jadikan pertandingan ini sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda tidak mudah menyerah, selalu bangkit, dan siap mengejar mimpi besar. Percayalah, kemenangan bukan hanya soal skor di akhir pertandingan, tapi tentang bagaimana kalian berjuang bersama, berani bermimpi, dan terus berusaha tanpa henti. Jadikan setiap tendangan, setiap umpan, dan setiap pertahanan sebagai bukti cinta kalian pada bangsa dan sepak bola Indonesia. Terus maju, bawa pulang kebanggaan, dan buat seluruh Indonesia bangga. Kita bisa, kita kuat, kita Garuda. Kluivert seleksi ketat, 7 pemain tak diboyong ke Jepang untuk laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel penentuan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus memangkas skuadnya. Dari 30 nama yang saat ini mengikuti pemusatan latihan, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan sesuai regulasi AFC. Laga krusial menanti di Osaka. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Suita City, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda membawa modal positif setelah menundukkan Cina 1-0 pada pertandingan sebelumnya, dan kini mengincar poin krusial di kandang lawan. Sisa 30 pemain, 7 akan dicoret. Dari total 32 pemain yang awalnya dipanggil, 2 tidak jadi bergabung. Sandy Walsh absen karena cedera, sementara Eliano Reijers mendapat izin mendampingi istrinya yang melahirkan. Maka, 30 pemain tersedia dan 7 diantaranya harus tersisih dari daftar akhir. Kabar baiknya, 2 pilar utama yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, sudah bisa tampil kembali dan siap dimainkan. Beberapa nama diprediksi tersingkir. Salah satu yang dipastikan tidak akan tampil adalah Ivar Jenner. Gelandang naturalisasi ini terkena akumulasi kartu dan harus menepi. Selain itu, kiper Reza Arya juga diprediksi kembali tidak masuk skuad utama, mengikuti keputusan sebelumnya saat melawan Cina. Nama lain yang kemungkinan akan ditinggal adalah Nadeo Argawinata, yang bersaing ketat di posisi penjaga gawang. Untuk lini pertahanan, Pratama Arhan dan Shane Patinama tampaknya belum mampu menembus persaingan dengan pemain-pemain seperti Kelvin Verdong dan Dean James. 2 bek senior, Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam, juga masuk daftar yang mungkin kembali tidak dimainkan, sebagaimana terjadi pada laga sebelumnya. Daftar pemain yang berpotensi dicoret. 1. Ivar Jenner. 2. Reza Arya. 3. Nadeo Argawinata. 4. Pratama Arhan. 5. Shane Patinama. 6. Jordi Amat. 7. Asnawi Mangkualam. Kepastian soal siapa saja yang resmi dicoret akan diumumkan sesaat sebelum laga. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan terbang ke Jepang pada Sabtu siang ini dengan kondisi para pemain dalam keadaan fit dan siap tempur. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan yang cukup klasik dalam dunia sepak bola internasional, yaitu menyaring pemain dari skuad besar menjadi daftar final yang terbatas. Patrick Kluivert menghadapi dilema yang tidak mudah. Di satu sisi,
Ia harus mematuhi regulasi AFC yang hanya mengizinkan 23 pemain terdaftar untuk pertandingan melawan Jepang. Di sisi lain, ia juga harus menjaga moral tim dan memastikan bahwa pemain yang dicoret tetap merasa dihargai dan termotivasi. Keputusan untuk mencoret pemain seperti Ivar Jenner dan Reza Arya sebenarnya cukup bisa dipahami. Jenner terkena akumulasi kartu, sementara Reza sebelumnya juga tidak masuk daftar saat menghadapi Cina. Begitu pula dengan nama-nama seperti Nadeo, Arhan, dan Shane Patinama yang saat ini kalah bersaing dengan pemain lain yang lebih konsisten atau lebih cocok dengan taktik yang diusung Kluivert. Menariknya, beberapa pemain senior seperti Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam juga terancam tidak masuk skuad. Ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak segan mengambil keputusan berani demi performa tim. Ia tampaknya lebih fokus pada performa terkini dan kecocokan strategi ketimbang pengalaman semata. Secara keseluruhan, proses pencoretan ini bisa menjadi momen penting bagi Kluivert untuk menunjukkan bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman di skuad Garuda. Persaingan sehat ini justru bisa membentuk mental juara di dalam tim. Yang terpenting, siapapun yang bermain melawan Jepang nanti harus benar-benar siap secara fisik dan mental karena pertandingan ini akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah menjaga semangat juang, baik bagi yang terpilih maupun yang harus rela tersingkir sementara dari skuad. Dicoret dari daftar bukan akhir segalanya. Sepak bola adalah perjalanan panjang, dan setiap pemain punya kesempatan untuk bangkit dan kembali lebih kuat. Bagi yang tidak dibawa ke Jepang, jadikan ini bahan bakar untuk berkembang. Pelatih mencoret bukan karena tidak menghargai, tapi karena harus memilih yang paling cocok untuk satu pertandingan tertentu. Tetaplah berlatih, jaga disiplin, dan tunjukkan bahwa kamu pantas untuk kembali. Waktumu akan datang. Bagi yang terpilih, ini adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Bermainlah dengan hati, fokus, dan jangan pernah gentar meskipun melawan tim sekuat Jepang. Sejarah tidak dibuat oleh mereka yang bermain aman, tapi oleh mereka yang berani bermimpi dan berjuang sampai akhir. Ingat, satu kemenangan bisa mengubah arah perjalanan. Satu momen bisa mengangkat nama bangsa. Ayo, Garuda! Tunjukkan bahwa kalian bukan hanya layak berada di panggung ini, tapi juga pantas untuk menang di dalamnya. Indonesia Api. Jelang duel kontra Indonesia, media Jepang sudah pasang target tinggi. Meski laga antara Timnas Jepang dan Timnas Indonesia baru akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, mendatang di Stadion Suita, Osaka, atmosfer panas mulai terasa dari negeri Sakura. Media Jepang mulai menyuarakan ambisi tinggi tim mereka, bahkan sebelum laga dimulai. The Japan Times, salah satu media ternama di Jepang, menyoroti tekad besar pelatih Hajime Moriyasu setelah kekalahan tipis 0-1 yang diderita timnya dari Australia di Perth. Meski Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, hasil tersebut tetap meninggalkan kekecewaan mendalam bagi sang pelatih. Moriyasu sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia, tetapi kekalahan dari Australia membuatnya frustrasi, tulis The Japan Times. Dalam laporan tersebut, Moriyasu menyebut laga melawan Indonesia akan dijadikan momen untuk bangkit dan menutup babak kualifikasi dengan hasil manis. Ia secara tegas menyatakan timnya siap kembali ke jalur kemenangan. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi penutup kualifikasi kami. Kami akan menyiapkan segalanya agar bisa meraih kemenangan, ungkap pelatih berusia 56 tahun itu. Komentar Moriyasu langsung memicu perhatian publik sepak bola di Asia, khususnya Indonesia. Sebab, bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, laga ini menjadi penentu nasib mereka dalam perebutan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri sedang dalam tren positif setelah menaklukkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan tersebut membuat Garuda kini hanya tinggal selangkah lagi dari sejarah. Namun jalan tak akan mudah, terutama mengingat Jepang tampaknya ingin menjadikan laga ini sebagai ajang pelampiasan setelah kekalahan dari Australia. Tekanan pun meningkat jelang pertandingan di Suita. Di satu sisi, Jepang ingin menutup kualifikasi dengan kemenangan sebagai bentuk dominasi. Di sisi lain, Indonesia bertarung untuk masa depan, membawa harapan jutaan pendukung agar bisa melangkah lebih jauh di pentas dunia. Kini, sorotan tertuju pada satu pertanyaan besar, akankah Timnas Indonesia mampu membungkam optimisme tuan rumah dan mencetak sejarah, atau justru harus mengubur mimpi di tanah Jepang? Lebih lanjut, situasi jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang ini ibarat dua tim yang datang dengan misi berbeda namun sama-sama penuh tekanan. Jepang, meski sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026,
tidak ingin menutup babak kualifikasi dengan noda kekalahan beruntun. Ambisi untuk menebus kekalahan dari Australia membuat mereka bertekad keras menjadikan Indonesia sebagai batu loncatan untuk bangkit. Di sisi lain, timnas Indonesia tengah dalam fase penting, di mana setiap poin sangat menentukan. Kemenangan atas Cina membangkitkan harapan besar, bukan hanya untuk lolos ke babak berikutnya, tapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia mulai sejajar dengan kekuatan Asia lainnya. Namun yang patut diwaspadai adalah sikap superior Jepang yang terlihat meremehkan. Tekanan mental bisa muncul dari dua arah, ekspektasi tinggi dari dalam negeri dan intimidasi tidak langsung dari lawan. Disinilah kekuatan karakter dan kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert akan diuji. Pertandingan ini lebih dari sekadar soal taktik dan strategi. Ini tentang mental, daya juang, dan seberapa besar kepercayaan Indonesia pada kemampuannya sendiri. Jika Garuda mampu bertahan dari tekanan awal dan memaksimalkan peluang, hasil mengejutkan bukanlah hal yang mustahil. Apapun hasilnya nanti, laga ini akan jadi tolok ukur sejauh mana progres timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru dan generasi pemain mudanya. Ini bukan sekadar laga kualifikasi, ini adalah momen pembuktian. Untuk seluruh pemain timnas Indonesia dan para pendukung setia Garuda. Inilah saatnya kalian menuliskan sejarah. Kalian bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kalian adalah harapan, kalian adalah semangat, dan kalian adalah cermin dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Jepang mungkin datang dengan percaya diri, mungkin merasa lebih unggul, tapi pertandingan belum dimulai. Di lapangan nanti, semua statistik, semua prediksi, tidak berarti apa-apa. Yang menentukan adalah nyali, kerjasama, dan keberanian kalian untuk berdiri tegak tanpa rasa takut. Ingat, kalian sudah membuat satu negara bangga saat mengalahkan Cina. Sekarang waktunya membuktikan bahwa itu bukan kebetulan, tapi awal dari era baru. Bermainlah dengan hati. Bermainlah untuk rakyat yang tak pernah lelah mendukung, dari desa sampai kota, dari layar kaca hingga tribun stadion. Jika harus jatuh, jatuhlah dengan kepala tegak. Tapi kalau bisa menang, menanglah dengan kehormatan, agar dunia tahu, Garuda tidak hanya terbang, ia bertarung. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih rela berjuang. Dan hari itu, biarlah dunia melihat, Indonesia tak pernah mundur. Timnas Indonesia melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir, tak perlu takut main di Timur Tengah. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini disambut dengan optimisme oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya fokus dan keberanian, terutama jika babak lanjutan nanti digelar di kawasan Timur Tengah. Fokus ke permainan, tak perlu takut dicurangi. Erick Thohir mengajak seluruh elemen tim nasional untuk tetap tenang dan percaya diri, tanpa terlalu memikirkan kemungkinan gangguan atau permainan kotor dari lawan di wilayah tersebut. Menurutnya, selama timnas bermain maksimal dan menjaga sportivitas, kecurangan apapun akan mudah terlihat. Kita harus tetap bermain sebaik mungkin. Kalau kita bisa tampil bagus dan cetak gol, ya sudah. Kalau ada yang coba curang, itu bisa ketahuan. Yang penting kita jangan terbiasa mengeluh, ujar Erick kepada media, Sabtu 7 Juni. Lolos ke putaran 4, siap hadapi tantangan baru. Dengan torehan 12 poin dan 1 pertandingan tersisa, Indonesia dipastikan finish di peringkat 3 atau 4 grup C, yang menjadi syarat untuk lolos ke fase keempat. Di babak selanjutnya, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up masih harus bertanding di babak playoff antar konfederasi. Putaran keempat ini rencananya akan digelar secara terpusat pada Oktober 2025. Sejauh ini, Arab Saudi dan Qatar disebut-sebut sebagai kandidat kuat tuan rumah. Namun, Indonesia pun sedang berupaya ikut serta dalam proses bidding sebagai tuan rumah. Saya sudah lapor ke Presiden. Bahkan beliau juga mendukung agar kita berani melawan siapapun. Kita juga ajukan diri untuk menjadi tuan rumah, siapa tahu masih ada peluang, tambah Erick. Belajar dari pengalaman pahit. Perasaan was-was terhadap pertandingan di Timur Tengah bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia pernah mengalami insiden kontroversial saat melawan Bahrain di Riffa pada Oktober 2024. Dalam laga tersebut, wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, memberikan tambahan waktu yang dianggap tidak wajar, dan membuat Indonesia yang sudah unggul akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2. Namun Erick mengingatkan bahwa kenangan buruk itu tak boleh membebani mental pemain.
Justru dari situlah timnas bisa belajar untuk tampil lebih kuat dan tak mudah terpengaruh situasi non-teknis. Laga penutup lawan Jepang. Sebelum tampil di putaran 4, timnas Indonesia masih menyisakan satu pertandingan lagi di babak ketiga, yakni menghadapi Jepang di Suita City Stadium pada 10 Juni mendatang. Pertandingan ini bisa menjadi ajang pemanasan penting sebelum melangkah ke fase berikutnya. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, harapan Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia adalah momen bersejarah dan juga penuh tantangan. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian besar yang menandakan kemajuan nyata sepak bola Indonesia. Namun, babak berikutnya akan menjadi ujian yang sesungguhnya, bukan hanya secara teknis di lapangan, tetapi juga dari segi mental dan ketahanan menghadapi tekanan, terutama jika pertandingan digelar di kawasan Timur Tengah yang penuh dinamika. Kekhawatiran soal potensi kecurangan bukan tanpa alasan, mengingat pengalaman pahit di masa lalu saat menghadapi Bahrain. Tapi justru dari situlah timnas perlu belajar untuk tidak terlalu fokus pada hal di luar kendali. Keputusan Erick Thohir untuk mengarahkan fokus tim pada performa dan strategi adalah langkah yang tepat. Mengeluh atau mengantisipasi hal negatif sejak awal hanya akan membebani mental para pemain. Yang menarik, kepercayaan diri yang ditunjukkan PSSI, termasuk upaya mengajukan diri sebagai tuan rumah, menunjukkan bahwa Indonesia mulai berani tampil sebagai pemain besar, bukan sekadar peserta. Hal ini selaras dengan pesan Presiden untuk tidak merasa inferior di kancah internasional. Uji coba melawan tim Timur Tengah seperti Kuwait dan Lebanon juga merupakan langkah strategis agar para pemain terbiasa dengan gaya bermain dan atmosfer yang mungkin akan mereka hadapi nanti. Intinya, timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Sekarang tinggal bagaimana mereka menjaga momentum ini, bermain tanpa beban, dan menunjukkan bahwa Garuda memang layak terbang tinggi ke pentas dunia. Timnas Indonesia sedang menulis babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Kalian bukan lagi sekadar tim yang dipandang sebelah mata. Kalian adalah harapan, semangat, dan lambang kebangkitan jutaan rakyat Indonesia. Jangan takut bermain dimanapun. Entah itu di negeri sendiri atau di tanah orang, rumput di lapangan tetap sama hijaunya. Lawan tetap punya dua kaki, dan bola tetap bulat. Yang membedakan adalah hati, tekad, dan keberanian kalian untuk terus melangkah meski tekanan datang dari segala arah. Kalau pernah dicurangi, jangan gentar, jadikan itu bahan bakar untuk tampil lebih kuat. Kalau lawan lebih besar, jangan mundur, karena keberanian bukan soal ukuran, tapi tentang semangat untuk tidak menyerah. Ingat, kalian bukan hanya bermain untuk menang. Kalian bermain untuk membuktikan bahwa Indonesia layak dihormati di panggung dunia. Satu gol dari kalian bisa menggetarkan stadion. Satu kemenangan bisa mengguncang bangsa. Dan satu langkah lagi bisa membuka jalan ke Piala Dunia. Garuda, terbanglah setinggi-tingginya. Negeri ini mendukungmu, percaya padamu, dan menunggumu pulang membawa kebanggaan. Jangan ragu. Jangan gentar. Garuda di dadamu, semangat juangmu di langit dunia, Indonesia api. Justin Hubner resmi tinggalkan Wolverhampton Wanderers U21. Pemain belakang muda timnas Indonesia, Justin Hubner, secara resmi mengakhiri kebersamaannya dengan tim muda Wolverhampton Wanderers U21. Selain Hubner, 7 pemain lainnya juga dilepas oleh Akademi Sepak Bola klub asal Inggris tersebut. Kabar perpisahan ini diumumkan langsung oleh akun resmi Instagram Wolves Academy pada Jumat, 6 Juni 2025. Dalam unggahan itu, mereka menampilkan kolase foto 8 pemain, termasuk Justin, yang kini bukan lagi bagian dari skuad muda Wolves. Terima kasih kami ucapkan kepada 8 pemain yang akan meninggalkan akademi setelah berakhirnya musim 2024 hingga 2025, tulis Wolves Academy. Semoga sukses di langkah kalian berikutnya, lanjut keterangan tersebut. Sosok Justin jadi sorotan. Nama Justin Hubner memang sudah ramai diperbincangkan sebelum pengumuman resmi keluar. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya telah mengisyaratkan kepergiannya dari Wolves U21 lewat unggahan di media sosial. Meski telah mengucap salam perpisahan, Justin belum mengungkapkan klub barunya. Selama memperkuat Wolves U21 sejak musim 2020 hingga 2021, ia mencatatkan 62 penampilan dan menyumbang 4 gol. Tak hanya itu, pada musim 2023, ia sempat masuk dalam daftar pemain tim utama saat Wolves menghadapi Arsenal di Emirates Stadium, meskipun hanya duduk di bangku cadangan. Pengalaman Justin bersama Wolves menjadi bekal penting bagi karirnya ke depan. Kini,
Publik sepak bola Indonesia menanti langkah selanjutnya dari pemain berdarah campuran Belanda Indonesia ini, terutama setelah penampilannya yang konsisten bersama skuad Garuda. Lebih lanjut, situasi kepergian Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21 ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang menarik. Pertama, bagi Justin, ini adalah momen penting dalam karirnya karena meninggalkan sebuah akademi klub besar tentu membuka peluang baru yang mungkin lebih menantang dan memberikan kesempatan berkembang lebih luas. Keputusan untuk berpisah dari Wolves setelah beberapa tahun tentu bukan hal mudah, apalagi mengingat ia sudah merasakan berbagai pengalaman berharga di sana, termasuk masuk ke skuad utama meski sebagai cadangan. Dari sisi klub, melepas 8 pemain termasuk Justin bisa jadi bagian dari strategi pembinaan dan penyegaran skuad muda agar mereka bisa memberikan kontribusi maksimal ke depannya. Akademi seringkali menjadi tempat regenerasi, dan keputusan ini mungkin juga mencerminkan evaluasi klub terhadap potensi dan kebutuhan tim secara keseluruhan. Bagi penggemar dan pencinta sepak bola Indonesia, kepergian Justin membawa harapan baru sekaligus tanda tanya tentang langkah berikutnya. Apakah dia akan berkarier di klub yang lebih besar, kembali ke tanah air, atau bahkan menjajah liga lain di luar Inggris? Semua pilihan itu membuka ruang untuk berkembang dan membuktikan kualitasnya. Secara keseluruhan, ini adalah fase transisi yang wajar dalam perjalanan seorang atlet muda yang sedang meniti karir profesional. Momen seperti ini justru bisa menjadi titik awal babak baru yang penuh tantangan dan kesempatan, asalkan dijalani dengan semangat dan perencanaan matang. Tentu, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kepergian Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21 bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah peluang besar untuk tumbuh dan mengejar mimpi yang lebih tinggi. Kadang, jalan terbaik menuju sukses bukanlah yang paling mudah atau nyaman, tapi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri, jaga semangat, dan jangan takut melangkah keluar zona nyaman. Kesempatan hebat menanti di depan sana, hanya mereka yang berani-berani mencoba yang akan meraihnya. Ingat, perjalanan seorang juara selalu dipenuhi lika-liku, tapi yang penting adalah terus maju, belajar dari pengalaman, dan bangkit lebih kuat setiap kali jatuh. Justin dan siapapun yang sedang menghadapi perubahan, yakinlah bahwa masa depan cerah menunggu dengan segala kemungkinan yang luar biasa. Suporter Cina geram usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026, minta tim nasional dibubarkan. Kekecewaan mendalam menyelimuti para pendukung tim nasional, Timnas, Cina setelah tim kesayangan mereka gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Timnas Indonesia dalam laga penting grup C membuat harapan terakhir mereka pupus. Imbasnya, gelombang kemarahan suporter pun meluap, bahkan ada yang menyerukan agar seluruh skuad dibubarkan. Kekalahan menyakitkan di Jakarta. Laga yang digelar pada Kamis malam, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, menjadi titik akhir perjuangan Cina. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil mencetak satu-satunya gol melalui penalti ular Romeni di penghujung babak pertama. Dengan kekalahan ini, posisi Cina semakin tenggelam di dasar klasemen grup C. Mereka hanya mengoleksi 6 poin dan tertinggal 6 angka dari Indonesia yang menduduki posisi keempat, posisi terakhir yang memungkinkan untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, mustahil bagi Cina mengejar ketertinggalan poin. Praktis, peluang mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 pun resmi kandas. Reaksi keras suporter. Kegagalan ini memicu reaksi keras dari para pendukung. Dilaporkan oleh South China Morning Post, banyak suporter melontarkan kritik tajam terhadap tim, bahkan menilai bahwa skuad saat ini telah menyia-nyiakan dana dan sumber daya negara. Beberapa komentar dari warganet menyebut timnas Cina tak layak dipertahankan dan menyarankan agar tim tersebut dibubarkan sepenuhnya. Tak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara untuk sepak bola yang dianggap tak memberi hasil. Namun, di tengah gelombang kritik, masih ada pendukung yang menunjukkan dukungan moral. Mereka meminta tim tetap semangat dan fokus menatap masa depan, termasuk menyiapkan diri lebih awal untuk Piala Dunia 2030. Tidak semuanya buruk, ujar salah satu pendukung secara sarkastik, setidaknya sekarang kita punya waktu lebih panjang untuk persiapan Piala Dunia berikutnya. Lebih lanjut, kekalahan timnas Cina dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal hasil di atas lapangan, tapi juga mencerminkan krisis yang lebih dalam dunia sepak bola mereka. Ketika sebuah tim nasional gagal meraih target besar seperti lolos ke Piala Dunia, wajar jika muncul kekecewaan dari para pendukung. Namun, luapan emosi yang berujung pada tuntutan pembubaran tim dan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran negara menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem pembinaan sepak bola di Cina.
Di sisi lain, kemenangan Indonesia menjadi tonggak penting dalam sejarah persepakbolaan nasional. Tidak hanya memberi harapan untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi, tapi juga menunjukkan bahwa negara-negara yang dulu dianggap underdog, kini mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Gol tunggal dari Ula Romeni di laga krusial itu menjadi simbol perubahan, bahwa kerja keras dan strategi jangka panjang bisa mulai membuahkan hasil. Respon supporter Cina yang ekstrim sebetulnya bisa dibaca sebagai tekanan publik untuk reformasi besar-besaran. Tapi membubarkan tim bukan solusi realistis. Yang lebih dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh, mulai dari pembinaan usia dini, kualitas liga domestik, hingga manajemen tim nasional. Sementara itu, Indonesia perlu tetap rendah hati dan fokus. Kemenangan besar memang layak dirayakan, tapi tantangan ke depan akan lebih berat. Konsistensi akan menjadi kunci jika Indonesia ingin benar-benar mengukir sejarah di Piala Dunia. Kegagalan dan kemenangan adalah dua sisi dari perjalanan yang sama. Mereka bukan akhir, melainkan bagian dari proses tumbuh. Bagi Cina, kekalahan dari Indonesia memang menyakitkan, tapi di balik rasa kecewa itu ada peluang untuk bangkit dan memperbaiki diri. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit dan belajar darinya. Untuk Indonesia, kemenangan ini bukan garis finish, tapi batu loncatan. Jangan cepat puas. Perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh ujian. Tapi kemenangan ini membuktikan bahwa mimpi besar bukan hal mustahil. Timnas Indonesia sedang menulis sejarah, dan sejarah besar hanya ditulis oleh mereka yang tak pernah berhenti percaya. Jadi untuk para pemain, pelatih, dan supporter, tetaplah semangat. Kekalahan bukan akhir cerita. Kemenangan bukan alasan berhenti berjuang. Teruslah bergerak, teruslah percaya. Karena dalam sepak bola dan kehidupan, yang tak pernah menyerah, itulah yang pantas menang.